Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe. Semoga yang subscribe selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari segala hal buruk. Jangan kemana-mana, karena cerita kali ini penuh misteri dan pasti bikin merinding. Tonton sampai akhir, dan mari kita mulai. Jika kamu pernah berdiri di tepi pantai selatan, merasakan angin dingin yang menyentuh kulitmu, dan mendengar deburan ombak yang seolah berbisik, kamu mungkin bertanya-tanya, siapa yang benar-benar menguasai lautan ini? Laut Selatan, indah namun mematikan, adalah rumah bagi sosok yang telah lama menghuni cerita rakyat Jawa. Dia adalah Nyai Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan, yang tidak hanya menjadi simbol kekuatan mistis tetapi juga penjaga dunia yang tidak kasat mata. Mitos mengatakan bahwa siapapun yang berani memakai warna hijau di pantai ini akan hilang ditelan ombak, dipanggil oleh sang ratu sendiri. Tetapi, siapakah sebenarnya Nyai Roro Kidul? Bagaimana ia menjadi penguasa samudra yang penuh misteri? Di sebuah kerajaan kuno di tanah Jawa, hiduplah seorang putri bernama Dewi Kandita. Putri ini dikenal karena kecantikannya yang tiada tara, kulitnya halus seperti sutra, dan tutur katanya lembut bak angin senja. Ia adalah anak kesayangan Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran. Namun, di balik keindahan istana dan kehidupan mewah, ada kegelapan yang mengintai. Ibu tiri Dewi Kandita, yang iri pada kecantikan dan kasih sayang raja padanya, memutuskan untuk menyingkirkan putri malang itu. Dengan bantuan seorang dukun jahat, ia mengirimkan kutukan kepada Dewi Kandita. Kutukan itu membuat tubuh sang putri dipenuhi borok yang mengeluarkan bau busuk. Raja yang sebelumnya mencintai putrinya dengan sepenuh hati mulai menjauh. Desakan dari rakyat dan para penasihat memaksa raja untuk mengusir Dewi Kandita dari istana. Dengan hati yang hancur, Dewi Kandita mengembara tanpa tujuan. Dia berjalan melewati hutan, gunung, dan lembah, mencari jawaban atas penderitaannya. Perjalanan ini penuh dengan kesunyian dan ketakutan, di mana setiap malam ia dihantui oleh suara-suara misterius dan bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan. Suatu malam, ia tiba di tepi laut selatan. Angin kencang dan deburan ombak seakan memanggilnya. Dengan putus asa, ia melangkah ke dalam air, membiarkan lautan menelan tubuhnya. Namun, alih-alih kematian, Dewi Kandita menemukan transformasi. Di dalam laut, ia bertemu dengan makhluk gaib, penjaga lautan yang menawarkan kekuatan besar untuk membalaskan dendamnya. Dalam pertemuan tersebut, lautan seakan hidup. Ombak berbentuk tangan meraih tubuhnya, membawanya ke istana megah di bawah air. Makhluk-makhluk gaib yang menyeramkan berbaris menyambutnya. Sang penjaga lautan berbicara dengan suara yang menggema, menawarkan kekuatan untuk menguasai dunia manusia dan gaib. Dengan penuh keberanian, Dewi Kandita menerima tawaran itu. Tubuhnya yang rusak oleh kutukan sembuh seketika, berubah menjadi sosok yang abadi dan menawan. Kini, ia dikenal sebagai Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang ditakuti sekaligus dihormati. Sebagai Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul memiliki kemampuan untuk mengendalikan ombak dan angin. Dia juga menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, ia menetapkan aturan. Siapapun yang berani mengabaikan keberadaannya, terutama dengan mengenakan pakaian berwarna hijau, akan dipanggil ke kerajaannya di dasar laut. Para korban yang menghilang tidak pernah kembali, meninggalkan misteri yang terus hidup di bibir masyarakat. Legenda Nyai Roro Kidul bukan hanya sebuah cerita. Dalam budaya Jawa, ia memiliki tempat yang sakral. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah ritual labuhan. Ritual ini dilakukan oleh para Raja Mataram untuk menghormati Nyai Roro Kidul dan meminta perlindungannya. Sesajen berupa kain, makanan, dan barang-barang berharga dilemparkan ke laut sebagai persembahan. Ritual ini sering dilakukan di tempat-tempat keramat seperti Pantai Parangtritis, yang dipercaya sebagai salah satu gerbang menuju kerajaannya. Ritual ini dianggap sebagai simbol hubungan antara Raja Mataram dengan Sang Ratu Laut Selatan. Beberapa mitos bahkan mengatakan bahwa Nyai Roro Kidul adalah istri spiritual para raja, menjaga kerajaan dari bencana dan musuh. Dalam sejarah, kisah ini sering dikaitkan dengan upaya raja untuk memperkuat legitimasi mereka melalui koneksi mistis dengan dunia gaib. Selain itu, larangan memakai warna hijau di pantai selatan menjadi salah satu mitos yang paling terkenal. Warna hijau diyakini sebagai warna kesukaan Nyai Roro Kidul. Siapapun yang mengenakannya dianggap menarik perhatian sang ratu dan berisiko ditarik ke dasar laut untuk menjadi bagian dari kerajaannya.
Banyak cerita tentang wisatawan yang hilang di pantai selatan setelah melanggar larangan ini, semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mitos tersebut. Hingga hari ini, legenda Nyai Roro Kidul terus hidup dalam hati masyarakat. Kisahnya diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa. Tetapi, pertanyaannya tetap ada, apakah Nyai Roro Kidul benar-benar ada? Atau, apakah ia hanyalah simbol dari kekuatan alam yang tak dapat dijelaskan oleh manusia? Ketika kamu berdiri di tepi pantai selatan, mendengar bisikan angin dan suara ombak yang memanggil, mungkinkah itu tanda bahwa sang ratu masih mengawasi? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Untuk yang sudah subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.